Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Idewo Gede Permana Diputra. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Hindu di SD Negeri 1 Nyalian. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Agama Hindu Bat 1 di LPTK Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar tahun 2025. Dengan nomor induk mahasiswa 2541181099. Pada hari ini, Rabu, tanggal 7 Mei 2025, saya akan melaksanakan pembelajaran real untuk uji kinerja atau UKIN di SD Negeri 1 Nyalian, khususnya kelas 2, dengan materi sarana persembahyangan membuat kuangen. Berikut ini saya akan membuat video pembelajaran. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Berdiri. Maturasta Panjayuma. Om Swastiastu. Ya, mari kita lakukan doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran yang akan diberikan. Ya, sikap tangan amustikarana, taruh di ulu hati, mata dipejamkan, tarik napas, hembuskan, tarik napas, hembuskan. Mulai berdoa. Om Awigana-mastu Namasidam. Om Sidirastu Tadastu Swaha. Turunkan tangan. Ya, silakan anak-anak duduk kembali. Apa kabar anak-anak semua? Ya, hari ini kita akan melanjutkan materi yang sudah pernah minggu lalu kita laksanakan. Ya, sebelum memulai ke materi, Pak Guru akan absen kehadiran anak-anak. Apakah ada teman-teman yang tidak sekolah hari ini? Ya, berarti semua sekolah ya? Bagus. Intinya anak-anak tetap jaga kesehatan, ya, tetap jaga kesehatan, karena sekarang sudah mulai ada musim hujan, ya. Jangan begadang, kurangi begadang. Selanjutnya, Pak Guru akan mengecek kesepakatan kelas kalian. Ya, yang pertama, apakah anak-anak sudah ke sekolah dengan tepat waktu? Sudah, sangat luar biasa. Apakah ada teman kalian yang telat tadi? Tidak, ya. Yang kedua, mengucapkan salam kepada guru. Dan ketiga, mendengarkan saat orang lain berbicara. Siapa yang pernah melaksanakan sembahyang? Siapa? Angkat tangan. Pernah? Pernah. Berarti semua. Apakah dari anak-anak ada yang tidak suka sembahyang? Tidak, ya. Bagi umat Hindu, anak-anak. Yang kedua, kapan anak-anak melaksanakan sembahyang? Kapan? Siapa yang tahu? Coba Gauri. Pagi. Lagi. Oke. Kita akan membahas tentang persembahyangan terlebih dahulu. Ya. Di sini kata sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdiri dari dua kata, yaitu sembah dan yang. Ya, sembah berarti sujud, menyembah yang dilakukan dengan cara tertentu dengan tujuan menghormati. Kata yang dihormati itu adalah yang mulia, yaitu Sang Hyang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari ada sebutan lain ya yang sering anak-anak dengar, seperti muspe atau membakti atau maturan. Ya, itu sembahyang bentuk. Melanjutkan ke tujuan melaksanakan persembahyangan. Yang pertama itu adalah untuk mewujudkan rasa bakti kepada Sang Hyang Widi Wase, ya. Contohnya apa saja? Berdoa. Lagi? Apa? Trisanya boleh. Topik sekarang adalah membuat sarana. Kuangen berasal dari kata wangi yang artinya wangi atau harum atau semerbak. Ya.
Karena makna ini, Kuangyan dikaitkan dengan pemujaan dan upacarayatnya sebagai sarana mengungkapkan rasa bakti dan menghubungkan diri dengan siapa? Tuhan atau ide Sangyang Widi Wase. Nanti di dalamnya akan ada apa saja ada di dalam Kuangyan? Bunga, lagi porosan, uang kepeng, daun kayu, ada lengis. Ya, nanti anak-anak harus bisa menyebutkan dan mempraktekannya. Fungsi Kuangyan, ya, yang pertama itu adalah sarana upacara. Sekarang, biar lebih semangat lagi, kita ice breaking dulu. Ya, kita akan berdiri dulu biar lebih semangat, biar rileks sedikit. Ya, tepuk semangat. 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 Dah, duduk kembali ya. Itu ya. Biar anak-anak lebih aktif dan energik kembali. Ya, biar nggak loyo. Bahan-bahan membuat Kuangyan. Nah, ini bahan-bahannya. Yang pertama itu adalah bunga harum. Ya, bunga yang masih segar. Lanjut, yang kedua itu adalah kembang rampe. Selanjutnya adalah sampian Kuangyan. Sampian Kuangyannya base. Ini pes bolong. Pes bolong tahu? Uang kepeng. Perhatikan di video, nanti akan ada praktek. Om Swastiastu. Halo adik-adik, ya. Sekarang kita mulai ke tahap yang tidak berubah. Silahkan gunakan ya, kocok wanginya terlebih dahulu, kayu atau flower, kemudian porosan, baru kalian mulai hias dengan bunga beserta rampe dan es bolong. Nah, ini adalah Kuangyan yang sudah selesai kita hias. Jadi, hasil akhirnya seperti ini ya. Nah, giliran kalian untuk mempraktekannya di rumah masing-masing. Selamat mencoba. Om Santi, 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 Om. Sekarang Pak Guru yang akan mempraktekkan terlebih dahulu bagaimana cara membuatnya. Dan bahan-bahan apa saja yang harus dipergunakan. Yang pertama ini ada yang namanya apa? Daun pisang. Daun pisang. Yang kedua ini wadah lengis ya, yang sederhana. Ya, selanjutnya ada bunga. Ya. Ya, sama ada hamburan juga. Kalau sudah, sekarang anak-anak perhatikan, ambil salah satu daun pisang ya, yang masih bagus ya. Kita buat gulung, bentukin kojong, lalu kita potong. Ya, dipotong dulu menggunakan gunting boleh. Sekarang kita hias. Nah, itulah hasil dari bagaimana cara pembuatan Kuangyan. Sudah, sekarang buat kojongnya terlebih dahulu. Buat kojongnya terlebih dahulu. Di ini dulu, semat. Makin semat. Pegang dalamnya. Dalamnya dipegang. Ya, semat. Sudah, anak-anak boleh hias ya. Yang pertama itu adalah daun kayu. Ya. Kedua porosan. Ketiga reringitan. Baru hiasan bunga yang anak-anak bawa. Sudah? Ya. Ini kelompok yang sudah selesai, ya, kelompok 1 yang sudah selesai dulu. Selesaikan pekerjaannya, yang lain boleh memperhatikan di depan.
Perhatikan ya temannya di depan untuk menjelaskan apa saja sarana yang ada di dalamnya. Ya, silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kada Pusatri Sempana. Saya akan menjelaskan alat-alat bank. Nomor 1 adalah dasar pisang. Nomor 2 ada piano. Nomor 3 ada bunga. Nomor 4 ada porosan. Nomor 5 ada uang kepeng. Nomor 6 ada sampian manis. Nomor 7 ada Apa lagi? Udah? Udah. Itu ya presentasi dari kelompok 1. Ya, sangat bagus dan sangat luar biasa. Ya, beri tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Selanjutnya yang lagi satu Pak Guru tunjuk ya. Sebelum Pak Guru akan memberikan selembar tugas dari LKPD ya, yang akan kelompoknya Oka. Ya, lagi satu ya, kelompok Oka yang diwakilkan oleh Oka dan Gita. Perkenalkan nama saya Gita Madiana. Saya akan menunjukkan pelanggan yang sudah selesai. Ada satu. Semua yang bahan-bahan kita pakai. 1 porosan, 2 bunga, 3 uang gepeng. Udah? Ada yang belum disampaikan? Ada yang perlu ditanyakan? Sudah jelas? Sudah. Sekarang anak-anak beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Ya, berarti anak-anak sudah. Ya, sekarang bisa anak-anak rapikan dulu mejanya. Ya, rapikan dulu mejanya. Rapikan mejanya. Kalau sudah merapikan meja, Pak Guru akan memberikan tugas ya buat anak-anak kerjakan secara kelompok ya. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok ya. Satu meja dapat satu kertas. Kerjakan secara kelompok, apa petunjuknya itu yang dikerjakan. Ya, nanti pada akhir pengerjaan baru Pak Guru akan panggil 2 kelompok kembali untuk mempresentasikan hasil jawaban dari soal-soal yang ada di dalam kertas tersebut. Dah? Ya. Sibuk no. Sudah 2. Masukin alatnya. Nah, anak-anak sudah mendapat kertas masing-masing kelompok ya. Perhatikan dulu ya. Untuk mengerjakannya itu adalah yang pertama ya, membuat nama kelompoknya. Namanya siapa? Kemudian anak-anak tulis bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam pembuatan kuangen tadi. Tulis ya, kerjakan secara berkelompok. Ya. Ini udah. Buat, nyalek.
Sudah ya, Pak Guru akan tunjuk beberapa anak untuk mempresentasikan di depan. Maju ke depan. Apa saja sarana yang dibuat? Bunga, daun pisang, wadah manis, buang saja. Nah, ini dari kelompoknya Restu, dia membuat bahan-bahan apa saja yang digunakan dalam membuat kuangen. Ya, yang pertama itu bunga. Ya, yang kedua daun pisang, yang ketiga wadah lengis, yang keempat porosan, dan yang kelima uang kepeng. Ya, itu dari kelompoknya si Restu. Ya, sebelum duduk beri tepuk tangan dulu buat temannya. Ya, sebelum Pak Guru menutup ya pembelajaran hari ini, kita akan melakukan yang namanya refleksi diri. Ya, apa itu refleksi? Ya, pada akhir ya kegiatan pada hari ini ya, Pak Guru akan mengajak anak-anak melakukan refleksi terhadap pengalaman belajar ya yang dilakukan pada hari ini dalam membuat sarana sembahyang yang berupa kuangen. Ya, anak-anak tadi sudah belajar dari awal dari yang belum tahu. Ya, dari yang belum tahu bagaimana cara awal pembuatan kuangen, dari anak-anak yang bingung bisa tidak membuat kuangen. Ya, itu masalahan yang sangat anak-anak jalani. Ya, tadi ada anak-anak yang tidak membawa alat-alat, ada yang kurang. Ya, tadi bilang udah lengkap tapi ada yang kurang. Selanjutnya, refleksi ini membantu untuk menyadari proses dalam yang telah berhasil dilakukan dengan menghadapi sebuah tantangan. Ya, tantangan tadi itu yang tadi ya anak-anak belajar membuat kuangen dari yang belum tahu menjadi tahu. Anak-anak nanti di rumah bisa mempraktekkan kembali. Ya, di saat ada upacara ya kasih tahu orang tua, "Mak, saya yang buat." Ya, kita belajar lagi. Ya, tantangan itu. Masalahnya itu anak-anak belum paham bagaimana cara membuat kuangen. Tapi sekarang anak-anak udah tahu ya bagaimana cara awal membuat kojong dan sebagainya. Ya, guru memberikan penghargaan kepada peserta yang telah aktif ya, yang telah aktif disiplin dan menunjukkan keterampilan yang baik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Ya. Selanjutnya guru akan memberikan nilai terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran yang tadi anak-anak jalankan. Yang pertama, peserta didik menunjukkan contoh-contoh sarana persembahyangan. Anak-anak sudah menunjukkan semua contoh-contoh yang sudah anak-anak bawa dari rumah. Ya. Selanjutnya, anak-anak juga Pak Guru ajak untuk mempraktekkan bagaimana cara membuat kuangen dari awal sampai akhir. Sudah dilaksanakan. Ya, guru menyimpulkan, sekarang Pak Guru akan menyimpulkan dari materi tersebut tentang proses pembuatan kuangen dalam sembahyang, sehingga peserta didik dapat mengingat dan memaknai pelajaran hari ini dengan lebih mendalam, ya, yang bisa anak-anak praktekkan di rumah kembali. Ya, itu penutup untuk hari ini. Sebelum Pak Guru akhiri, mari kita mengucapkan Paramo Santi ya. Berdiri. Maturang sikap Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi.